Jumpa lagi dengan kami Peugeot Motorcycle. Kali ini kita dapat garapan mesin Excel ya teman-teman. Nah ini crankcase-nya teman-teman udah dibersihin sama pemiliknya ya, dan beberapa partnya udah dilepas. Sekarang coba kita cek bagian dalamnya ya teman-teman ya. Nah kondisi dalamnya sudah seperti ini ya teman-teman ya, udah bersih, lahar-lahar juga sebagian udah dilepas ya. Nah ini teman-teman, ini ada bekas lem ini teman-teman. Nah, itu dianya ya teman-teman ya, tapi ini lemnya belum rata ini teman-teman, nanti kita ratakan kembali teman-teman. Lalu bagian dalamnya juga ada yang dilem teman-teman. Nah ini ternyata ini bekas pecah ya lubang bautnya ya, mungkin karena baut karbunya nggak pakai ring atau kurang ring, akhirnya dia akan rengkes dan pecah rengkesnya bagian baut belakang. Nah ini yang bekas dicor ulang ya teman-teman ya. Nah seperti ini kondisi jeratnya. Lalu ini ada tanda bekas gigi kampak nyangkut sama rengkes ya teman-teman ya. Nah ini nyangkut ini, dan ini gigi borobudur atau platnya juga nyangkut teman-teman. Nah ini dia nih gigi kampak ya teman-teman ya, yang nyangkut sama rengkes bagian kiri yang menimbulkan bekas ya. Nah ini dianya nih teman-teman nih, ada yang mengkilap sendiri nih, ini nyangkut teman-teman. Lalu itu larva giginya udah diubah ya, 6905 teman-teman. Sebentar teman-teman, saya mau cek koilnya nih. Oh ternyata koilnya kendor teman-teman. Ini karena sering nyangkut tepong ya, ini suka bikin motor berbet-berbet teman-teman. Jadi kalau teman-teman motor Excel atau eksklusif, coba dicek-cek ya koilnya ya, karena sering nyangkut sama tepong bagian kanan. Nah ini sebelah kirinya ya teman-teman ya, masih ada gigi pompa olinya. Lalu untuk bagian dalam hisapannya, karena ini bekas dilem ya, kalau mau ngelem harusnya diratakan supaya nanti tidak nyangkut sama kruk as. Nah ini masih belum rata ya posisinya teman-teman ya, diraba juga masih berasa gelombang-gelombang. Nah ini juga nanti kita ratakan ya. Ya udah teman-teman, kita cek karkasnya nih ya teman-teman ya. Kondisi stang seher udah baru. Nah ini ada bekas pukul-pukulan, ada bekas cantuman las. Nah ini kondisi jeratnya seperti ini teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, kameranya nggak mau fokus ini. Nah ada beberapa jerat yang tidur, nanti kita senai ulang ya. Lalu untuk bagian jerat kopling ini tidurnya lumayan parah ini, sepertinya bekas dipukul ya, menggunakan benda yang tumpul ini. Harusnya yang tajam biar jeratnya itu nggak masalah. Nah ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita senter ulang sekalian teman-teman. Ini merek Wasgio ya, punyanya Excel yang tadi ya teman-teman ya, bukan karkas yang lain ya. Nah ini untuk celahnya ataupun clearance-nya stang seher dengan kruk as itu terlalu mepet. Ini terlalu mepet teman-teman, nanti motornya ngejim teman-teman, atau ring kuningannya tuh habis sebelah ya, karena dipaksa kanan kiri, lalu putarannya kencang ya. Nanti kita kendorkan ini ke tukang bubut ya teman-teman ya, sekalian senai ulang jerat kopling dan jerat kipasnya ya teman-teman ya. Ya kita lanjut cek ke bagian lain ya teman-teman ya.
rodanya selek teman-teman. Nah, space-nya juga lumayan banyak ini. Lalu ini magnetnya dan sepulnya ya, udah kita beri tanda. Nah, ini sepul CDI-nya kelihatan gosong-gosong ya. Ini bag giginya super, ini sedikit aneh ini. Lalu ini angka 6-nya juga udah habis ya teman-teman ya, nanti kita ganti ya. Nah, ini koplingnya udah dipotong-potong ya teman-teman ya, tapi masih aman lah. Tapi ada beberapa gigi yang kumpal-kumpal ini. Lalu mangkoknya pun udah mulai dalam tempat kubangannya. Nah, ini ada karbunya. Karbunya 2020 cok miring ya. Ini headnya kodenya 1A, head Excel eksklusif 1A 1B. Nah, ini bloknya ya, kodenya 2 apa itu tahu. Nah, ini gigi Borobudurnya platnya udah dilas-las semuanya ya, bagian pakunya ya. Harusnya diganti aja ya teman-teman ya, udah kayak gini ya. Kecuali baru sedikit yang kendor 1 atau 2 paku, kita las ulang lah. Nah, ini giginya kita hitung dulu, ternyata ada 12 ya, gear Excel ya. Nah, kondisinya juga kemakan sama gigi sela ya teman-teman ya, berarti ini ada problem di bagian gigi kampaknya teman-teman. Nah, setelah analisa seperti ini, sekarang kita jadikan tahu apa yang harus dilakukan teman-teman. Nah, sekarang kita bongkar dulu ya gigi 1, 2, 3, 4 nya untuk ngecek gigi silangnya teman-teman ya. Ya seperti biasa, kalau dia space-nya terlalu banyak, biasanya tuh memang gigi silang yang bakal jadi korban ya. Dia bukan korban perasaan sih teman-teman. Nah, ini gigi silangnya teman-teman ya. Hausnya lumayan mantap ini teman-teman. Ya harusnya kalau emang mesinnya tuh murni Excel, pakainya bag giginya tuh Excel ya teman-teman ya. Nah, lalu ini dratnya ya yang selek ya. Saya udah bilang sama orangnya jangan dibubut atau tambah daging, nanti bisa bikin masalah baru. Tapi tetap aja orangnya kekeh maunya dibubut ya teman-teman ya. Nah, ini karkasnya udah kita senter ulang dan bagian dratnya juga udah disene ulang ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah karkasnya masih mau senter ya teman-teman ya, walaupun nggak nyampe 0,0 ya teman-teman ya, tapi minimal mendekati standar pabrik lah, biar kalau dibetot sampai ujung itu nggak gemeter di pantat ya teman-teman ya. Ya sekarang kita lanjut ke pemasangan ya, pemasangan part-part yang di mesin ya. Ini kebetulan ownernya atau pemiliknya udah menyiapkan barang-barangnya ya. Lahar karkasnya ini menggunakan dan motor ya teman-teman ya. Ya untuk pemasangan mesin PX atau Excel itu laharnya duluan ya teman-teman ya, beda dengan super yang sealnya duluan ya teman-teman ya. Setelah lahar kita pasang snapring ya teman-teman ya, pastikan snapringnya masuk ke groove-nya ya atau tempatnya ya teman-teman. Setelah selesai memasang snapring, kita pasang seal karkas ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa diberi pelumas ya di lahar karkasnya ya, supaya melumasi saat oli belum sempat naik ke atas ke arah lahar ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan seal menghadapnya keluar ya teman-teman ya, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita sekarang pasang Borobudurnya, lahar udah diganti, plat Borobudur juga udah diganti ya di tukang bubut ya teman-teman ya. Jangan lupa diberi grease atau gemuk di bagian lahar mimisnya ya teman-teman ya, supaya mempermudah pemasangan lahar mimis. Oh iya teman-teman, pastikan kalian gunakan lahar mimis yang baru ya, jangan yang bekas ya, harganya murah kok teman-teman. Jumlah lahar mimisnya sebanyak 21 buah ya teman-teman ya, jangan semuanya dimasukkan teman-teman. Itu kalau baru isinya 23 ya teman-teman ya. Jadi kalau baru dibuka
kalian ambil aja semuanya, sisakan 2 ya teman-teman ya. Ya mungkin dari pabrik menyediakan buat serep. Nah ini lahar mimisnya udah kepasang ya teman-teman ya, sebanyak 21 buah. Lalu kita masukkan AC ya teman-teman ya. Nah, kita coba putar apakah dia itu nyangkut ke rengkes atau ke lahar kerkas ya teman-teman ya. Kalau emang udah dipastikan aman, kita pasang kembali ceker ayamnya seperti video yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman ya. Nah ini sekarang kita tes ke gigi selah yang baru ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ke proses pemasangan karkas ya, menggunakan tracker. Hati-hati ya kalau teman-teman menggunakan tracker, pastikan kondisi stang sehernya free atau aman, tidak terjepit ya. Boleh juga diikat ke arah bau tanam ya, ke bau tanam yang untuk blok, supaya dia posisinya kejaga di tengah-tengah ya teman-teman ya. Nah ini menggunakan tracker ala-ala ya, ala-ala pemula lah teman-teman. Kalau ditanya emang kenapa harus menggunakan tracker, ya supaya kondisi kerkas itu terjaga ya teman-teman ya, senternya ya. Tapi kalau buat teman-teman yang udah pro, itu mau masukkan kerkas dengan cara dipukul pun nggak masalah ya teman-teman ya, karena itu udah pasti orang yang pro punya pengalaman lebih ya. Nah teman-teman juga kalau pernah bubut isepan itu kadang dari tukang bubut diputar-putar itu enteng, terus pas kalian lepas terus dipasang seal, dibersih-bersihkan terus pasang seal dan lain-lainnya, terus kalian terap mesinnya, tahu-tahu kondisi kerkasnya itu seret-seret banget, biasanya itu kerkasnya oleng karena proses pembongkaran atau pelepasan dari rengkes ya teman-teman ya. Jadi saran saya hati-hati ya kalau untuk masalah kerkas, bisa jadi gara-gara kerkas yang oleng isepannya nggak bertahan lama ya teman-teman ya. Nah ini kerkas sudah kepasang ya teman-teman ya, celah di rengkes kiri juga udah terjaga. Kita lanjut ke proses selanjutnya ya teman-teman ya. Nah ini kemarin ada yang nanya ya, bagian mana yang tambah daging. Nah itu bagian tambah daging itu yang aus, lalu ini yang nyangkut tadi ke rengkes kiri ya. Nah lalu ini bagian sini ini dikurangi beberapa mili ya, supaya si gigi kampak ini lebih keluar ya. Nah ini juga as rodanya, karena kengototan pemiliknya udah kita bubut dratnya, tapi ya kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang namanya pabrikan sama tukang bubut itu pasti hasilnya berbeda, kecuali emang tukang bubutnya itu udah pro banget ya dan alatnya memadai ya teman-teman ya. Tapi kondisi seperti ini akhirnya sang pemilik mau mengganti dengan as roda yang baru ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, saran saya kalau emang kondisinya itu yang bagian fatal itu kondisinya parah, terus kata mekaniknya ganti, ya langkah baiknya itu kalian ganti. Tentu itu kan untuk kebaikan kalian juga, bukan kebaikan si mekanik gitu teman-teman ya. Apalagi nanti juga kita bisa minta barangnya buat dibawa pulang ya kan. Jadi nggak ada ceritanya itu si bengkel itu nahan barang bekasnya kita kalau kita mau minta bawa pulang ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa itu mekaniknya nuker barang yang kalian punya teman-teman. Oke, ya kita lanjut ke pemasangan gigi kampak ya teman-teman ya. Jangan lupa diberi grease ya, karena ya ada o-ring di bagian dalamnya ya, takutnya nanti o-ringnya sobek ya. Nah setelah itu kita keluarkan lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah ini saya mau pasang lahar bagi giginya ya. Oh iya teman-teman, ini kodenya 6905 ya teman-teman ya. Jadi yang mau rubah-rubah lahar bagian bagi giginya bisa menggunakan lahar 6905. Nah ini kemarin laharnya dari kita buka buat contoh ya, contoh bubutan di tukang bubut ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakai lahar yang bekas dia udah kendor, nanti dipasang lahar yang baru pasti seret banget teman-teman. Udah, saya lanjut pasang dulu laharnya teman-teman ya. Nah ini lahar udah terpasang ya teman-teman ya, muternya juga masih enteng ya. Oh iya teman-teman, jangan sampai habis ngebubut
putaran laharnya jadi seret ya. Nah ini juga yang sedikit aneh teman-teman, karena dia udah beli laharnya sendiri NTN, ini udah bubutan juga. Nah ini bubutannya tuh kendor ya teman-teman ya, kendor banget ini tuh, bisa ditarik, bisa didorong lagi, tarik lagi, dorong lagi. Nah ini bahaya teman-teman sebenarnya. Harusnya yang rada kendor itu yang di bagian kerk aja teman-teman ya, dan di sini harus ada ceket ya. Sekarang kita lanjut ke pengecekan gigi selah, gigi kampak, dan gigi borobudur ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa kasih pelumas di bagian kerkas dan tempat gigi selah ya teman-teman ya. Nah ini kita arah masang pera juga tinggal diputar ya teman-teman ya, jadi nggak perlu dilem-lem teman-teman. Nah kita pasang dulu rengkesnya pelan-pelan ya teman-teman ya, takutnya ntar bibir silnya kedorong sama kerkas, pernya lompat atau malah pernya bengkok ya teman-teman ya. Jangan lupa dikasih mur ya teman-teman ya, 2 atau 3 atau 4 pun boleh teman-teman, yang penting rengkesnya rapet. Nah setelah rapat kita putar-putar ya gigi borobudur ya. Nah ini alhamdulillah udah free ya, gigi borobudurnya aman ya teman-teman ya, udah aman. Sekarang kita coba putar kerkasnya ya, karena tadi ada bekas lem itu yang di bagian isapan, tapi udah sedikit saya kurangi, saya ratakan menggunakan amplas ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya, saya cek dulu ini, takutnya masih nyangkut, nanti lemnya copot malah yang ada kena blok sama seher, jadinya ringnya patah kan malah repot ya teman-teman ya. Ya tadi udah dicek ya giginya yang lain-lain ya. Sekarang kita ganti gigi silangnya ini teman-teman yang udah aus ya. Untuk melepasnya puternya ke arah kanan ya teman-teman ya. Nah untuk Asroda 24 Excel ini ada sedikit berbeda ya cara memasang gigi silangnya ya. Ini sebentar teman-teman, saya kasih contoh. Nah ini ring sisipnya juga harus ada di bagian belakang ya teman-teman ya, beda sama Asroda 22 ya. Jadi sebelum gigi silang dia harus ada ring sisipnya ya. Nah ini gigi silang yang baru, ini saya kasih contoh teman-teman cara memasukkan ke Asroda 24. Nah ini ada cowakannya teman-teman ya, khusus untuk memutar gigi silang. Nah cuman ada di satu arah, depan belakang, kanan kiri nggak bisa ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, harus pada cowakannya kita mutar gigi silangnya teman-teman ya. Kalau di bawahnya nggak bisa, ataupun di atasnya juga nggak bisa ya teman-teman ya. Begitu pula dengan arah sebaliknya, karena nggak ada cowakannya ya. Jadi cara masangnya, paskan dengan cowakannya lalu diputar di tempat itu ya teman-teman ya. Ya hampir mirip lah sama VBB ya, dia juga ada tempat khusus untuk keluar masuknya gigi silang. Nah ini untuk mengencangkan as komandonya kita putar ke kiri ya teman-teman ya. Ingat sebelum memasang gigi silang harus kalian pasang ring sisip atau ring gearbox ya teman-teman ya. Ini kita kencangkan dulu teman-teman. Kuncinya kunci 17 teman-teman, boleh juga menggunakan kunci Inggris ya teman-teman ya. Nah setelah gigi silangnya dipastikan kencang ya teman-teman ya, kita pasang giginya 1 2 3 4 seperti semula ya teman-teman ya. Hati-hati kebalik ya, bukan jadi Vespanya mundur sih, bukan ya teman-teman ya. Kalau kebalik suka netral sendiri, atau kadang pun susah netral, jadi kalau lagi didorong toto masuk. Nah itu setelah gigi terakhir atau gigi 1, jangan lupa kasih ring lagi ya teman-teman ya. Nah untuk memasang snap ringnya bisa menggunakan tang snap ring, tang khusus, atau menggunakan obeng seperti saya tadi ya. Nah sekarang kita cek kembali apakah kapal-kapalan atau pesawat sudah terpasang, lalu cek lagi bagian lahar-laharnya udah diberi gris atau belum. Nah itu tadi laharnya juga dudukannya udah kita kencangkan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai proses penutupan rengkes rengkes satu ya lagi ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, jangan lupa diberi gris, pastikan semua part udah kepasang ya teman-teman ya. Gigi selah, per, lalu kapal-kapalan, lalu as rodanya kita beri gris atau pelumas, keruk AC juga ya teman-teman ya, supaya mempermudah pemasangan. Nah satu lagi teman-teman,
jangan lupa berdoa saat memulai pengerjaan ya teman-teman ya. Nah, untuk menerap mesin PX dan kawan-kawan yang udah kerkas gede itu sebenarnya lebih mudah teman-teman dibandingin punyanya super atau baja yang masih kerkas kecil ya, karena lahar sebelah kanan PX itu bisa dibilang los ya teman-teman ya, tinggal dorong pun masuk. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman ya, paskan rengkesnya lalu sela-sela tekan ke dalam ya teman-teman ya. Setelah itu kita pasang ring lalu pasang mur satu persatu, lalu kita kencangkan ya teman-teman ya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman ya. Bila teman-teman punya masalah dengan Vespa atau kendaraan yang lainnya, tapi untuk jenis motor ya teman-teman ya, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kami akan bantu jawab sesuai dengan keilmuan dan pengalaman kami ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan bagi gigi teman-teman paskan atau posisikan pada gigi 4, lalu jangan lupa diberi grease ya di bagian selektor giginya dan bagian as komandonya ya. Nah, setelah 4 seperti ini tinggal kalian kaitkan pengaitnya ke arah as komando ya. Setelah masuk tinggal kalian tekan ya kawan-kawan ya. Jadi yang penting udah nyangkut, udah masuk, udah posisi gigi 4. Nah, setelah masuk kita kencangkan murnya. Itu nanti setelah kencang tinggal kalian netralkan, jadi nggak usah panik setelah dipasang tahu-tahu dia masih 3 atau 2 atau 1. Tinggal kalian netralkan dengan cara di sela-sela terus dorong bagian bagi giginya ya teman-teman ya, sampai pada posisi netral ya teman-teman ya. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya tentang cara bongkar pasang bagi gigi ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini udah netral ya teman-teman ya. Nah, ini koil yang tadi kendur ya teman-teman ya, saya lepas dulu ya teman-teman ya. Ini kayaknya bautnya satu selek nih teman-teman, soalnya dibukanya susah ya teman-teman ya. Kencang juga nggak mau, dikendorin juga dilepasin nggak mau. Nah, ini bautnya teman-teman ya, mau habis ternyata. Nah, ini koilnya yang kendur ya teman-teman ya, nanti saya pantek ulang di paku ripetnya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan spool ya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut masukin kabelnya ya teman-teman ya. Kabelnya ada 5, ada juga yang 3, ada yang 6 ya teman-teman ya. Cuman karena ini udah pernah di full wave ya, jadi kabelnya nambah 1 ya teman-teman ya. Ini saya pasang dulu bautnya teman-teman ya. Setelah itu kita cek bersama berapa sih ohmnya spool CDI nya dan pulsernya ya. Kadang motor itu suka bermasalah ya teman-teman ya, gara-gara spoolnya itu udah drop atau udah lemah. Bisa juga karena pulser yang udah lemah ya teman-teman ya. Tapi kadang yang disalahin karbunya ya teman-teman ya, entah atas yang nggak mau lari atau nahan atau cuman nembak-nembak berebut, padahal udah di setting sana setting sini bagian karbunya ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman, ini bautnya satu selek ini teman-teman. Ini juga baut napurnya udah pakai baut 10 semua ya teman-teman ya. Nah, ini udah saya ganjel kaleng sedikit ya teman-teman ya, akhirnya udah mau kencang lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita cek spoolnya menggunakan avo ya teman-teman ya, avometer. Digital boleh, analog juga boleh ya teman-teman ya, ya seadanya ya teman-teman ya. Tapi ya kalau yang belum bisa baca avo yang analog, baiknya sih pakai yang digital ya teman-teman ya. Nah, ini kita kalibrasi dulu ya teman-teman ya, arahkan skalanya ke 2000 ya. Nah, ini kita cek spool CD nya ya teman-teman ya. Oh, ternyata cuma 226 ya teman-teman ya, sedangkan pulsernya 112. Nah, ini di sini jadi masalah ya teman-teman ya. Spool CD nya tuh udah drop banget, sedangkan standar dari pabrikan itu 500 sampai 520 ohm ya teman-teman ya. Nah, ini pasti ya motor
ya hanya sekedar nyala menyala teman-teman, enak mah ya enggak teman-teman. Nah di situ teman-teman jadi sebuah dilema buat saya, karena ini pemiliknya udah saya beri kabar bahwa sebulan bermasalah, ini udah gosong seperti ini pun katanya ya biarkan saja. Jadi saya bingung nih maunya orang gimana ya teman-teman ya. Bawa mesinnya ke bengkel, sebelumnya udah di bengkel ya, bengkel gede lah daerah sana, tapi dibawa ke sini akhirnya nggak tahu kenapa giliran ada yang rusak spare partnya nggak mau diganti, tapi maunya pengennya mesinnya tuh nyalanya enak. Di sini kadang mekanik itu puyeng ya ngadepin pemilik-pemilik kayak gini. Ya udahlah, ini saya pasang ekipasnya, nanti kalau udah kepasang blok dan headnya nanti kita coba cek apinya ya kayak gimana ya teman-teman ya. Kalau emang nggak ada ya paling saya kembalikan kondisinya kayak gini biar dia nyalain sendiri ya teman-teman. Mau disalah 2 hari 2 malam kalau apinya nggak ada juga nggak bakalan nyala kan teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi headnya 1A dan ini bloknya ya teman-teman ya. Sehernya masih lumayan kinclong ya teman-teman ya. Ya seperti ini kondisinya teman-teman ya. Udah ada ya mungkin baret-baret pemakaian lah, ya wajar lah teman-teman. Nah ini atas ada baret yang lumayan ya teman-teman ya. Ya namanya 2 tak lah Vespa apalagi ya teman-teman ya, pasti baik yang baret. Nah ini yang saya heran kenapa larpennya pakai yang lama ya, sedangkan stang sernya baru, tapi larpennya yang baru nggak diikut sertakan di dalam bingkisannya dia ya teman-teman ya. Nah ini bloknya ya teman-teman ya. Nanti kita bersihkan dulu kerak-keraknya, lalu kita buatkan packing di bagian belakang. Ini keraknya lumayan ya, nanti saya bersihkan dulu ya teman-teman ya. Ini saya cuma bersihkan kerak-keraknya teman-teman ya, enggak yang di porting gitu teman-teman ya. Ya namanya juga masih pemula ya teman-teman ya. Yang penting kita bersihkan kerak-keraknya sampai ya bersih ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang nanya tentang ukuran porting atau apa ya, kami belum bisa jawab ya teman-teman ya. Nanti kalau udah bersih kita cuci ya teman-teman ya. Kita cek bareng-bareng bener di porting atau hanya dibersihkan ya teman-teman ya. Nah ini tadi udah kita cuci ya teman-teman ya. Nah kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah nggak ada yang di porting kan teman-teman, cuma keraknya aja yang kita bersihkan ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan packing bloknya teman-teman ya, menggunakan kertas TBA. Jangan menggunakan sampul buku ya teman-teman, apalagi kardus Indomie ya teman-teman ya. Saran lagi dari saya teman-teman ya, saat membuat packing usahakan lubang transfer kanan kiri dan atas itu tidak tertutup oleh packing ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan seher dan larpen ya. Larpen ini jangan lupa kita beri pelumas ya teman-teman ya, menggunakan oli atau WD juga boleh teman-teman. Ini sehernya kita beri pelumas, pennya juga kita beri pelumas ya teman-teman ya, supaya nanti masuk ke bloknya juga mudah ya teman-teman ya. Oh iya buat teman-teman, saat memasang pen seher hati-hati ya teman-teman ya, jangan dipukul, takutnya nanti miring malah bikin cacat lahar pen ya teman-teman ya. Setelah pen sehernya terpasang, jangan lupa kalian pasang snap ringnya ya teman-teman ya, menggunakan snap ring yang kawat aja teman-teman, jangan yang pakai tang snap ring karena yang itu mudah lepas ya teman-teman ya. Nah ini snap ringnya sudah masuk ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang masang snap ring, kalau udah masuk ke dalam kutnya, untuk memastikan putar aja ya. Nah ini untuk tanda atasnya kita pakai nok ring seher bagian atas. Jadi kalau ada noknya itu pasti bagian atas ya, menghadap ke atas, bukan menghadap ke knalpot. Bisa juga dengan bagian lubang di badan seher ya teman-teman ya, itu menghadap ke atas, jangan menghadap ke bawah. Nah ini sekarang kita pasang bloknya ya teman-teman ya.
Setelah kita pasang blok, kita pasang headnya ya. Nah, untuk pemasangan mur head yang ada 4 buah, pastikan kalian beri ring ya teman-teman ya, supaya dia tidak mudah kendur kembali ya teman-teman. Untuk pengencangan kalian lakukan menyilang ya teman-teman ya, atas kanan bawah kiri, atas kiri bawah kanan, begitu seterusnya ya teman-teman ya, supaya rata ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai melakukan pemasangan head, jangan lupa diputar-putar kipasnya ya, untuk mengecek kondisi sernya mentok enggak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan kopling ya. Pastikan tanda topnya itu sejajar ya antara tatakan dengan mangkok kopling ya teman-teman ya. Baru kita pasang tracker seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita putar sedikit, lalu posisikan per koplingnya ke posisinya ya teman-teman ya. Nah, bisa juga dilihat dari samping. Setelah itu kita kencangkan trackernya supaya tatakannya itu rapat dengan mangkok ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita beri oli atau pelumas. Jangan lupa pasang ring kuningannya sebelum memasang gigi koplingnya ya teman-teman ya. Lalu kita kasih pelumas lagi, lalu pasang kampas koplingnya, terus kita oliin lagi ya teman-teman ya. Lalu pasang platnya, kita oliin lagi, kampasnya lagi ya teman-teman ya. Kita kasih oli lagi, lalu plat lagi ya teman-teman ya. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman ya. Jadi ada 3 buah kampas kopling dan 2 buah plat. Nah, untuk memasang snapringnya, usahakan snapringnya itu berada di sambungan antara mangkok koplingnya, jangan di luar badan mangkok kopling ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan kopling ya teman-teman ya. Nah, ini lubang coakan sepinya sesuaikan dengan yang ada di buku as ya teman-teman ya. Lalu kita beri grease atau gemuk sedikit ya teman-teman ya, mencegah sepinya itu lompat ke bawah ya, supaya lebih ya nempel lah teman-teman ke karkas ya. Kita pukul sedikit supaya masuk ke posisinya, lalu kita pasang koplingnya ya teman-teman ya. Kalau susah dorong-dorong gigi buru-budurnya teman-teman, lalu dorong ke dalam ya. Nah, ini udah terpasang ya. Lalu kita beri ring matahari, lalu masukkan murnya ya teman-teman ya. Ini udah di senai ya, jadi udah aman beratnya teman-teman. Nah, cara masangnya begini ya teman-teman ya. Kita tahan dengan plat ya, lalu kita kencangkan mur koplingnya menggunakan kunci 14 ya. Usahakan kunci shock teman-teman, jangan kunci Y ya, nanti kunci Y nya patah teman-teman. Nah, ini udah kencang ya teman-teman ya. Nah, ini cuman ada gobangan ya teman-teman ya, nggak tahu stutnya kemana teman-teman. Nah, ini nanti kita ganti ya, angka 6 nya ya. Sekarang kita pasang dulu gobangannya. Masukkan terlebih dahulu bagian belakangnya ya teman-teman ya, lalu kita congkel sedikit kawatnya bagian depannya menggunakan obeng ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah terpasang ya teman-teman ya, tinggal kita ganti angka 6 nya ya teman-teman ya. Ini juga angka 6 yang nggak ada ya teman-teman ya. Nah, adanya baut tutup koplingnya pakai baut seperti ini teman-teman, jangan dipakai baut seperti ini ya teman-teman ya, nanti patah. Nah, ini angka 6 dan setutnya juga udah kita perbarui ya teman-teman ya. Jangan lupa kasih grease supaya tidak mudah jatuh ya teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang tutupnya, bautnya juga udah kita ganti pakai baut ori ya teman-teman ya, dan udah kita beri ring. Nah, untuk ngecek kopling itu jaraknya dekat atau jauh itu gampang teman-teman, tinggal tarik tuasnya. Nah, kalau ditarik sedikit udah mentok, itu tandanya deket ya teman-teman ya. Jadi di handle itu nggak keras ya. Kalau jauh berarti tandanya dia keras ya. Mungkin ada angka 6 yang rusak ya teman-teman ya. Nah, ini untuk CD nya ya, udah kita pasang kabelnya ya. Oh iya, jangan lupa ngopi teman-teman. Bentar ya, saya pindahin dulu ini kopinya, takut kesenggol. Nah, untuk kabel CD nya ya kayak yang biasanya lah teman-teman. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ini untuk koil warna pink ya.
pink coil, putihnya itu massa, lalu ini hijau sepul, dan merah itu pulser. Nah, hitam garis putih itu kontak ya, on off ya teman-teman ya. Ya udah, ini businya udah baru. Sekarang kita tes apinya ya. Oke. Loh, kok nggak ada ya? Loh, bentar saya matiin flashnya. Nah ini, nah nggak ada teman-teman. Ya mungkin karena emang sepulnya udah drop parah ya, tadi ya kita ukur bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng, itu kondisinya udah dropnya udah banyak ya teman-teman ya. Tapi ya sampai sekarang belum ada konfirmasi. Nah sekarang kita lanjut ke bagian karbu ya teman-teman ya. Nah ini dratnya di bagian diesel udah habis ya, bagian depan ya teman-teman ya. Ini pastinya dol ya, pastinya bensin itu rembes mulu ini. Nah ini juga karetnya juga kejepit ya teman-teman ya. Ini kondisi karbunya seperti ini, bautnya udah pendek ya, seperti udah dikasih ring nih teman-teman ya di bagian baut tanamnya ya. Nah ini setelannya juga udah ganti, punya PX dan Super ya. Ini beda ya dengan baut setelan angin normalnya eksklusif atau Excel ya teman-teman ya. Nah cara nyabut karbu itu seperti tadi ya teman-teman ya. Untuk Excel eksklusif, baut anginnya harus, setelan anginnya itu harus dilepas dulu ya teman-teman ya, supaya tidak mentok ya. Nah ini udah di porting atau dilebarin lubangnya, tetap aja teman-teman bakal tetap mentok ya teman-teman ya kalau nggak dilepas dulu. Nah ini bautnya ada dua ya, pastikan baut itu ada ringnya ya teman-teman ya, jangan sampai enggak, soalnya nanti bisa bikin drat bagian yang di rengkes itu selek ya teman-teman ya, karena kita putar terus-terusan dan karbunya belum kenceng ya teman-teman ya. Nah ini dianya teman-teman, seperti ini ya penampakannya ya, dratnya udah habis ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, kita lanjut ke pembongkaran diesel ya. Kita lihat kondisi dalamnya teman-teman ya. Nah, kita buka dulu tutup atasnya ya teman-teman ya. Ya sebenarnya ini diesel udah bisa dipakai ya teman-teman ya. Cuman lagi-lagi ya, sang ownernya atau pemilik mesinnya ini udah kita konfirmasi bahwa kondisi dieselnya seperti ini pun dia bilang ya udah biarin aja ya. Bingung ya orang ya, di mana-mana ya kalau emang pengen enak, pengen sehat ya diganti atau di tap pulang. Tapi ya karena emang posisinya ya lubangnya itu tipis, yang ngerinya itu nanti begitu ditap pecah ya teman-teman ya, yang ada malah si mekanik jadi kambing hitam ya teman-teman ya. Ya udah kita lanjut ke pembongkaran ya teman-teman ya. Bautnya ada dua, depan belakang ya teman-teman ya. Ini ulirnya beda dengan baut 8 biasanya ya, walaupun bisa dibuka dengan kunci 8 ya. Nah ini kondisi dalamnya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu sepuyernya ya. Ya samalah caranya seperti saat kami servis karbu di Vespa Super yang sebelumnya ada di video kami ya teman-teman ya. Nah ini kita cek ya bagian percapnya ya. Oh ternyata ini udah potongan ya teman-teman ya. Nah per yang dipotong begini nih rawan nyangkut ya teman-teman ya, di bagian dalam karbu ataupun di gasnya ya. Di gasnya itu lama baliknya teman-teman ya, jadi kayak setelan karbunya itu kayak keiritan. Begitu dilepas gas bukannya deng deng deng, malah deng 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 ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya saran saya jangan suka dipotong-potong pernya teman-teman ya. Nah ini kita semprot-semprot supaya menggunakan karbu cleaner ya teman-teman ya, supaya bersih ya. Setelah disemprot langsung tancapkan saja ke karbunya. Nah ini filternya teman-teman ya, kita bersihkan ya teman-teman ya. Nah ini sebentar, nah ini saya kasih tahu teman-teman, nih menggunakan baut 10 ya teman-teman ya. Nah tuh udah gampang keluar masuk ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke pemasangan mangkok karbu ya teman-teman ya. Jangan lupa diberi packing ya teman-teman ya, supaya meminimalisir kebocoran ya. Boleh satu atau dua teman-teman, pastikan menggunakan packing yang berkualitas ya, jangan asal-asalan ya teman-teman ya, nanti malah motornya ngegas sendiri atau ngok-ngokan ya teman-teman ya, mesinnya ya.
Nah, ini kita pasang juga packing di atasnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang karbunya ya teman-teman ya. Caranya kalau untuk Excel bisa packingnya itu lari ke kanan ke kiri, tinggal kalian congkel-congkel sedikit ya menggunakan obeng atau kunci L. Nah, ini sekarang kita pasang bautnya di bagian belakang dan depan. Saya ingatkan kembali, jangan lupa menambahkan ring atau pastikan ada ringnya. Kalau ring pairnya udah tidur, kalian ganti aja ya teman-teman ya. Ya, ring pair itu bertujuan supaya bautnya itu tidak mudah kendor ya teman-teman ya. Nah, untuk Excel eksklusif dan Strada ya mungkin ya, itu untuk baut karbunya menggunakan kunci L ya teman-teman ya. Sisanya menggunakan kunci 11 ya teman-teman ya. Nah, ini untuk setelan anginnya kita pasang lagi setelah karbunya terpasang ya. Kita kasih setelan 2,5 aja ya teman-teman ya. Nanti kalau udah nyala baru kita setting ulang. Nah, ini dekselnya nanti menggunakan deksel kami aja ya teman-teman ya. Nah, ini setelah beradu argumen dengan pemilik mesinnya, akhirnya dia mengikuti apa anjuran kami ya untuk mengganti spool CDI-nya. Soalnya kami nggak mau menyalakan mesin ini kalau spool CD-nya belum diganti ya teman-teman ya. Soalnya tadi kalian juga udah lihat ya, apinya tuh nggak ada dari busi. Jadi mau di setelah 2 hari 2 malam juga nggak bakalan nyala ya teman-teman ya. Sekarang kita bongkar lagi ya kipasnya yang menggunakan tracker ya. Nah, ini spoolnya ya. Kita buka dulu baut nahpurnya yang ada 3 buah ya. Bentar ya teman-teman ya, saya bongkar dulu ya. Nah, ini dia nih teman-teman, spoolnya yang udah kosong ya teman-teman ya. Nanti kita ganti ya menggunakan spool baru. Ini kita lepas dulu plat pendinginnya ya, tapi sepertinya ini bukan tembaga ya teman-teman ya. Nah, ini plat pendinginnya dikunci dengan plat nahpurnya atau kerennya yang ditekuk ya teman-teman ya. Kita congkel dulu plat nahpurnya ya teman-teman ya. Nah, setelah udah lurus, setelah kita congkel, kita rapatkan kembali menggunakan tang, baru kita congkel plat pendinginnya ya teman-teman ya. Nah, ini bukan tembaga ya teman-teman ya, ini kuningan. Teman-teman hati-hati ya kalau beli plat pendingin di online shop, harganya rada miring, pastikan itu tembaga ya, bukan kuningan teman-teman. Soalnya nanti fungsinya berbeda teman-teman. Kalau dia bukan tembaga, biasanya spoolnya yang udah KO kalau CD-nya ori. Tapi kalau CD-nya KW, biasanya CD-nya yang gampang mati ya teman-teman ya. Ini setelah kita ratakan kanan kiri plat kerennya ya. Sekarang kita potong dulu kabel masa atau min spool CD-nya ya, baru nanti kita congkel-congkel ya. Congkel menggunakan obeng min juga bisa ya teman-teman ya, bagian depan, kanan, kiri, lalu bagian belakangnya ya. Congkelnya pelan-pelan ya, hati-hati terkena spool lampu ya obengnya ya. Nah, ini spoolnya udah kelepas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Itu kabelnya, lalu ini platnya yang ditekuk-tekuk ya. Kita ratakan dulu. Nah, ini spool CD-nya tuh plastiknya udah pada meleleh ya, kepanasan ya teman-teman ya. Kayak gini aja nggak mau ganti ya teman-teman ya. Heran saya pemiliknya ini. Ya mungkin karena tadinya di bengkel besar terus dibawa ke sini, mungkin pikiran dia ya entah apalah teman-teman ya. Nah, ini kita lepas dulu ya kabel warna hijaunya, kabel spool CD-nya ya teman-teman ya. Kita cek-cek lagi yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, ini dia platnya ya teman-teman ya. Harusnya tuh ada 3, minimal 2, ini hanya ada 1. Nah, ini spool CD-nya yang baru ya, udah kita resin soalnya plat kerennya itu mekar, takutnya nanti pecah ya plastik penahan spoolnya ya. Ini kita cek ya teman-teman ya, 504 ya teman-teman ya. Mantap, oke lah. Sekarang kita solder bagian masanya ya. Oh iya teman-teman, hati-hati ya saat melakukan penyolderan spool CDI, usahakan soldernya benar-benar panas terus cepet dan nyoldernya ya. Takutnya nanti kepanasan karena solderan spoolnya mati ya teman-teman ya.
Setelah disolder kita cek ulang ya untuk memastikan kondisi spoolnya ya teman-teman ya. Skalanya ke 2000 ya, masanya ke min nahpur, lalu ke kabel hijau ya satunya ya. Setelah itu kita pasang bonitnya fiber, terus kita kasih pendingin ya. Ini pendingin tambahan yang dari kami ya, yang tembaga ya, soalnya yang tadi kuningan teman-teman. Nanti pendingin yang kuningan ini kita pasang di atas aja ya teman-teman ya. Ini kita amplas ya, warnanya kuning ya, bukan warna tembaga ya. Ini masangnya susah ya teman-teman ya, makanya tadi dia itu dipasang miring ya, hanya dijepit oleh satu plat. Ini kita kikir dulu ya, sesuai dengan bentuknya ya. Ini kurang lebar ya teman-teman ya, ini kita lebarin ya, kita kikir bagian depan belakangnya ya supaya lebih lebar dan lebih mudah dalam pemasangannya ya. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya. Kita ketok-ketok sedikit ya teman-teman ya supaya ngepres ya. Nah ini udah masuk, kita tekuk ya platnya ya. Nah ini udah kita tekuk platnya ya teman-teman ya. Ini saya kikir sebentar. Nah warnanya berbeda teman-teman, yang satu kuning, yang satu tembaga ya. Nah ini dia ya teman-teman ya, hati-hati ya teman-teman ya saat membeli plat pendingin ya. Ini plat yang atas itu kuningan, yang bawah itu tembaga yang dari kami ya. Ya udah teman-teman, kita lanjut ke pemasangan nahpur ke mesin ya teman-teman ya. Lalu setelah itu nanti kita cek apinya bersama ya, apakah kecil seperti tadi atau berbeda ya, apakah AVO itu ukurannya 226 itu bohong atau tidak ya teman-teman ya. Kita lihat perbedaan apinya ya teman-teman ya. Nah ini bautnya yang satu nggak saya pasang dulu ya, soalnya itu ada ganjelan ya. Siapa tahu ada problem ya. Nah ini sebentar ya, saya lepas dulu trackernya dari kipasnya ya teman-teman ya. Ini kita masukkan sepinya ya teman-teman ya. Kita pasang kipasnya, lalu kita masukkan murnya ya teman-teman ya. Kita kencangkan sedikit, lalu sambung kembali kabel-kabelnya seperti awal ya. Nah pastikan kabel-kabelnya tidak berkatan atau dempet ya teman-teman ya. Sekarang kita cek ya apinya ya, kita selah pelan-pelan aja. Nah kelihatan kan apinya teman-teman. Nah langsung kelihatan perbedaannya ya. Ini saya matikan flasnya ya. Apinya mantap teman-teman. Jadi kalau spoolnya sehat itu teman-teman, apinya pasti juga sehat ya teman-teman ya. CDI sehat, spool sehat, coilnya sehat, lalu prosesnya sehat. Insya Allah itu untuk setting karbu itu lebih mudah ya teman-teman ya, karena karbu itu menyesuaikan mesin ya. Pengecekan api udah selesai, udah sehat. Sekarang saya buka dulu magnetnya ya, untuk memasang kembali satu baut yang tadi belum saya pasang ya. Nah ini bautnya udah kepasang ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang lagi kipasnya, lalu kita kencangkan murnya ya. Habis itu langsung kita panasin mesinnya ya teman-teman ya, bukan panasin tetangga atau temen lain-lain ya. Nah ini kita nyalakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah ya, mesinnya udah gampang nyala ya teman-teman ya. Semoga nggak sering trouble lagi ya seperti sebelumnya. Soalnya info dari yang bawa mesin ini ke kami, dia mengatakan mesin ini sering trouble ya, sering gampang mati lah teman-teman ya. Mungkin juga dari spool CDI nya itu ya yang udah drop parah, lalu coil yang kendur, serta baut tanam karbu yang bermasalah ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, saran dari kami saat melakukan
perbaikan atau belahan mesin Vespa itu dicek satu persatu dengan teliti ya teman-teman ya, supaya tidak salah dalam penanganan ya teman-teman ya. Nah ini proses manasin mesinnya udah lumayan lama ya teman-teman ya. Nah ini ada lidi cuman untuk membantu settingan karbu supaya lebih basah ya teman-teman ya. Nah ini juga kita udah hubungi orang yang bawa mesin ini ke tempat kami. Mungkin setelah proses ini mesin ini akan langsung kami serahkan ke beliau ya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang punya masalah di mesin Vespanya. Jangan ragu untuk dibongkar sendiri ya. Kalian bisa lihat cara pasangnya di video-video kami sebelumnya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah buangkan waktu untuk menonton video ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.